Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan adab taklim dibuka berapa saluran? Apa saja? Mata, telinga, hati, dan pikiran. Tutup berapa saluran? Apa? Khusyu'an. Awas, jangan ada yang rame, yang mulutnya ditutup, yang dibuka mata, telinga, hati, dan pikiran. Tangannya jangan gerak-gerak. Dulu para sahabat itu ketika taklim, diam semuanya. Ketika Nabi bersabda, sampai burung pun wani mencelok di atas kepalanya sahabat. Saking sahabat ini diam, nggak ada yang gerak mendengarkan sabda-sabda dari Nabi. Burung menganggap iki lo duduk uang, iki kayu. Burung berani mencelok. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah bisa menyelesaikan pelajaran hari ini. Tadi dari jam 7 sampai jam sekarang ini kalian jadi orang istimewa. Mengapa? Karena orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Pahalanya besar banget. Tapi ketika nanti kalian pulang, jadi orang biasa lagi. Bukan orang istimewa. Waktu belajar di sekolah jadi orang istimewa, pulang jadi orang biasa. Makanya di rumah kalian harus cari peluang pahala-pahala lagi. Jangan sampai di rumah, di sekolah dapat pahala banyak, bahkan di rumah nggak dapat pahala apa-apa. Ingat loh, pahala itu nggak hanya sholat tok, nggak hanya puasa, nggak hanya sedekah. Bisa masuk kamar mandi berpahala, bisa berbakti kepada orang tua berpahala. Maka saat ini kita akan membahas tentang adab-adab kepada kedua orang tua. Ini saya tanya dari kelas 3 aja lah. Yang putri dulu. Dari sana. Mbak, ini siapa namanya? Mbak Zahiro, adab kepada kedua orang tua. Nah, perhatikan. Semuanya perhatikan, jangan main-main tangannya. Jadi yang pertama, adab kepada kedua orang tua, kalau dipanggil jawabnya adalah dalam. Jangan ada jawab yang lain, semuanya perhatikan. Seluruh siswa-siswi MI program khusus, kalau di rumah dipanggil orang tua, jawabnya adalah dalam. Gak boleh jawaban yang lain. Enak jawab, nyapa? He, nun, gak boleh. Nah, tes sekarang. Mas Aska, sip, dalam. Mbak Rara, nah, pinter kayak gitu ya. Semuanya, kalau dipanggil orang tua, jawabnya dalam. Mbak Aira, betul. Kalau disuruh orang tua, jangan meminta upah. Orang tua kalian wis rekoso dhisik kalian di perut ibunya 9 bulan lek mlaku kangelan, lek turu kangelan, waktu melahirkan taruhannya nyawa, basan gede dimomong, didusi, ngengek dicawiki, gede sekolah ditukokne baju, celana, ditukokne keperluan, kok sampai diperintah orang tua minta upah, ini termasuk alamat-alamat anak yang durhaka loh. Jangan sampai kayak gitu. Disuruh orang tua dilaksanakan, nggak usah minta upah. Tukokne lombok yo, pokoknya nganu mak jujule tak pek lo yo, nggak boleh kayak gitu. Disuruh berangkat ya udah, jangan minta upah. Ini perhatikan semuanya. Yo Mbak Mufida. Betul, dipanggil orang tua,
cepat-cepat menghadap. Pokoknya dipanggil, kalian apapun selain sholat fardu, cepat-cepat menghadap. Pada waktu cah lanang main bola, seru-serunya tonton dies, kayak gitu, dipanggil, Mas, langsung ngomong sama temennya, embet, 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 tak leren dhisik aku diculuk mamaku. Dalam, langsung lari. Pada waktu lihat TV dipanggil orang tuanya, langsung lari menghadap orang tua. Waktu main HP, ndelok HP, dipanggil orang tuanya, langsung HP-nya diletakkan, memenuhi panggilan orang tua. Ini loh, kalian kalau pernah latihan pramuka, ketika dipanggil kakak pembina, prit, kayak gitu, kan langsung lari toh ya. Nggak enak pramuka kelungah, kelunuh, nggak boleh. Dipanggil kakak pembina, langsung geruduk lari. Ini cuman sama kakak pembina. Kalau orang tua lebih lagi, harus lebih cekatan. Nah, jangan kelunah, kelunuh gitu. Dipanggil, apapun aktivitas kalian selama bukan sholat fardu, cepat-cepat menghadap orang tua. Mbak Rara. Betul, disuruh orang tua tidak boleh mengeluh. Mama ijek kesel loh, ibu ijek kesel, nggak boleh. Disuruh langsung kemudian dilaksanakan dengan senang hati. Yang kelas 3 mana lagi? Oh, Mbak Caca, gimana? Betul, dibilangin orang tua nggak boleh membantah. Walaupun dalam hati kalian mungkin nggak cocok. Diomongi mama kemudian ibaratnya gini, kalian bertengkar sama adiknya. Aslinya kalian yang bener, terus sama orang tuanya yang disalahkan kalian. Ojo bantah, wis tetap diam aja. Diseneni orang tua, diem aja. Awas loh, jangan ada yang bantah. Dulu ada laporan dari ibu-ibu, Pak, itu dibilangin anak saya, Pak. Lah kenapa, Bu? Kalau dibilangin mesti membantah loh. Mas, bahaya ini. Tanda-tanda anak durhaka nantinya. Ini tidak boleh diulang siapa saja. Mbak Kesha, betul, ridho Allah tergantung ridho orang tua. Murka Allah tergantung murka orang tua. Yang putra, siapa bisa angkat tangan? Yang kelas 3 dulu. Oh, Mas, siapa namanya? Mas Fadli. Betul, ketika orang tua duduk di bawah, anak-anak dilarang duduk di atas. Kalau terpaksanya duduk di atas, orang tuanya ndelok TV duduk di bawah. Kalian adem di bawah. Kalau pengen duduk di kursi, harus izin terlebih dahulu. Anu loh Bu, saya minta izin duduk di atas ya, adem nengsor. Nah, kayak gitu. Ada lagi yang kelas 3. Mas Aska apa? Siapa bisa yang lain? Boleh bukan kelas 3 yang masih ingat. Yuk Mas Noval. Nah, gimana? Ayo Mas Rosid. Betul. Kalau berjalan di depan orang tua atau orang yang lebih tua, ini harus sedikit merunduk. Jangan kok melaku ujluk, ujluk, ujluk. Nggak boleh. Ada orang tua jalannya sedikit merunduk. Ini perhatikan semuanya. Dah, perhatikan. Semuanya ingat loh. Kalau di rumah harus bantu orang tua. Minimal apa kemarin? Menyapu, cuci piring, merapikan tempat tidur minimal. Bisa yang lain apa? Buka hordeng, boleh. Yang punya adik gimana? Ngomong adik, dah ya. Nah, perhatikan. Nah, ini baca doa kifarah majelis. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salaman. Yang perempuan